Selamat sore, Shalom kekasih Kristus. Senang bisa berjumpa kembali para kekasih Kristus bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Baik, sore hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kekasih Kristus kita akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 20 sampai dengan 22. Mazmur pasal 103 ayat 20 sampai dengan 22. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur pasal 103 ayat 20 sampai 22. Mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus untuk kegiatan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Roh Kudus, kami mohon tuntunan-Mu, penyertaan bimbingan-Mu, hikmat-Mu. Mampukan maksimalkan setiap kami yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi kami. Kuasai hati, pikiran, tempat di mana kami berada, supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Berikan kami hati seorang murid yang taat dan setia selama mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan selesainya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar. Amin. Baik kekasih Kristus, sore malam hari ini kita akan belajar sama-sama dari kitab 2 Tawarik pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6. 2 Tawarik pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6. Ia berkata, terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku. Demikian, sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku, dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. 2 Tawarik 6, 2 Tawarik pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6. Orang yang besar tidak akan haus pujian. Orang yang besar tidak akan haus pujian. Oleh karena itu, untuk setiap hal yang ia capai di dalam hidupnya, ia akan memuji Tuhan. Sebab kualitas hidup seseorang bukanlah sekadar dapat dilihat dari hal-hal besar yang ia capai dalam hidupnya, namun dari kebesaran hatinya. Kekasih Kristus, orang yang kerdil jiwanya selalu merasa tidak aman di dalam hatinya, sehingga ia akan haus pujian dan pengakuan dari orang lain. Sebaliknya, orang yang berhati besar akan hidup di dalam kerendahan hati, karena ia tidak memerlukan pengakuan orang lain atas apa yang ia capai.
Untuk semua pencapaian dihasilkannya, ia tidak akan membanggakan dirinya, namun akan memuji Tuhan. Kekasih Kristus, kualitas hidup yang luhur seperti itulah yang dapat kita lihat di dalam diri Raja Salomo, sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 6. Sesudah berhasil melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya, yaitu membangun bait suci di Yerusalem, ia tidak membanggakan dirinya. Sebaliknya, ia memuji Tuhan dengan berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya." Dengan demikian, ia tidak menyatakan bahwa pembangunan bait suci tersebut merupakan jerih lelahnya. Namun, dengan rendah hati ia mengakui bahwa semua itu adalah karena perbuatan tangan Allah. Sikap inilah yang menunjukkan kebesaran hatinya. Kekasih Kristus, sore hari ini kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita hasilkan bukan untuk ketenaran kita, bukan untuk keangkuhan, kesombongan, ketinggian hati kita, tapi segala sesuatu yang kita capai semuanya tertuju untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kekasih Kristus, kita harus memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita lewat firman-Nya. Jangan kita melihat firman Tuhan dari sisi pandang kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi biarlah setiap kita boleh memandang firman Tuhan dari sisi pandang Roh Kudus untuk apa yang harus kita lakukan. Tuhan sangat senang kalau kita bisa melakukan setiap perintahnya dengan taat dan setia, dan segala sesuatu capaian yang kita capai, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua untuk sore hari ini. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Ada Ibu Ruslina Warfando, ya, ada Ibu Yuli Erubun, ada Pak Subiakto Suryana, ada Pak Rudi Gede, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa sesungguhnya kami memerlukan pertolongan-Mu di dalam mengemban segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami memahami bahwa kemampuan kami terbatas, sedangkan kuasa, hikmat, dan kasih-Mu melampaui segala sesuatu. Oleh karena itu, orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Di saat kami menghadapi tantangan yang sebesar apapun, kami yakin pertolongan-Mu selalu tersedia bagi diri kami. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu dan membuka jalan bagi diri kami tepat pada waktunya. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila kami masih juga hidup di dalam sikap yang congkak dan haus akan pujian. Ajarlah diri kami untuk hidup mengikuti teladan-Mu, yaitu hidup di dalam sikap rendah hati dan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia bagi diri kami sendiri. Sebab sesungguhnya segala pujian hanyalah bagi diri-Mu. Kami memuji Engkau untuk tuntunan dan penyertaan-Mu yang telah kami alami sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan harapan dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau terus menuntun kami kepada kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Hamba berdoa untuk sore hari ini kepada semua hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama-sama dengan hamba. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga anak Violin. Bapa, terima kasih waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami dalam hidup kami mempermuliakan Engkau selalu. Kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Hamba berdoa memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, pendidikan mereka,
memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah nama Tuhan saja disanjung tinggi dalam hidup mereka semua. Bapa, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan berkati mereka, Tuhan tuntun mereka, ajar mereka untuk tetap taat dan setia. Biarlah segala sesuatu yang dicapai, Tuhan, mereka tidak menyombongkan diri mereka, tetapi mereka boleh bersyukur sebab semua itu datang dari Tuhan dan untuk Engkau sendiri ya Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik, berkati mereka dengan keamanan, dengan damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah kepada mereka semuanya. Bapa, terima kasih, biar kami boleh menikmati kasih dan kekuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami bagi seluruh umat yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan memberkati. Ya Allah yang baik, kami juga berdoa menyerahkan Ibu Mei Kak Engke ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati, bahkan anaknya juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba tetap berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah dengan kekuatan kuasa-Mu Engkau memberikan damai sejahtera bagi tanah Papua dan bagi kota Manokwari. Kami sadar sungguh bahwa kalau bukan Allah yang mengawali kota, maka semua pengawal berjaga-jaga itu akan sia-sia. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Biarlah pengawalan-Mu, tangan-Mu yang perkasa tetap menjadi kekuatan kami dalam tanah Papua dan kota Manokwari. Berkatilah segala para petugas-petugas aparat yang bertugas menjaga keamanan, baik TNI, Polri, Tuhan berkati, dan semua bagian-bagian yang Tuhan percayakan di dalam keamanan, mereka melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa untuk tim COVID-19, Tuhan tolong mereka untuk boleh melayani bagian mereka dengan kejujuran yang datang dari Tuhan, sehingga mereka terlindungi juga saat mereka melayani orang-orang yang harus dilayani. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami sore hari ini. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, segala sesuatu yang kita peroleh, ingat, bukan untuk kepujian kita, bukan untuk keangkuhan, kesombongan kita, tapi semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja yang layak dipuji. Biarlah setiap kita melakukan itu dengan sekuat tenaga kita, dengan segenap hati kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, andalkan Tuhan selalu dalam setiap kehidupan kita. Shalom, salam MDC.